Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Ilmu Islam Terapan. Kesempatan hari ini kita akan mempelajari topik inti yang pertama. Nah, topik inti yang pertama itu mendiskusikan tentang mahiyah, maddah, dan bi'ah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Teman-teman yang saya hormati, untuk arahan diskusinya dan paparan saya akan saya arahkan dua hal. Yang pertama, tentang konsepsi mahiyah, maddah, dan bi'ah. Yang kedua, nanti tentang aspek-aspek yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang terkait dengan mahiyah, maddah, dan bi'ah. Jadi begini, dalam istilah ilmu Islam terapan itu ada istilah mahiyah, maddah, dan bi'ah. Mahiyah itu adalah substansi atau esensi. Jadi di dalam ajaran Islam, baik ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, itu dikenal dan ditemukan adanya mahiyah atau esensi atau substansi. Yang kedua, juga di dalam kajian ilmu Islam terapan itu dikenal dengan istilah maddah. Maddah bermakna materi. Materi-materi, aspek-aspek yang menyangkut di dalam ajaran Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, sekarang saya beri contoh dari dua pembahasan mahiyah dan maddah itu dulu. Teman-teman yang saya hormati, misalnya kita lacak dan kita kaji dari Al-Quran atau As-Sunnah, kita akan menemukan adanya ajaran atau syariat tentang sholat misalnya. Nah, sholat itu sendiri apa mahiyahnya, esensi atau substansinya. Nah, esensi atau substansinya di dalam Al-Quran dinyatakan misalnya aqimis sholat li zikri. Jadi sholat itu adalah untuk zikrullah, mengingat kepada Allah. Mengingat kepada Allah berarti adanya hubungan secara spiritualitas antara hamba dengan Sang Khalik, antara umat Islam, antara orang yang beriman, orang yang Islam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinyatakan juga dalam Al-Quran, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi esensi, substansi sholat selain zikrullah itu ada dimensi ijtimaiyah atau sosial, yang di sana sholat bisa membentuk perilaku dan menjaga seorang dari perbuatan yang keji dan mungkar. Nah, ini misalnya contoh sebagai mahiyah dalam sholat. Misalnya kita lacak lagi di dalam literatur fikih, as-sholah loghatan ad-du'a. Nah, ini kita temukan substansi, bahwa substansi sholat dalam literatur fikih kita temukan secara kebahasaan sholat itu doa. Maka di dalam sholat mulai awal hingga akhir berisi tentang aqwalun wa af'alun, muftatahatun bitaslim wa mukhtatamatun bitaslim. Jadi saya ulangi, aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Ucapan, tindakan yang khusus, yang tertentu, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, isinya di dalamnya kita temukan adanya ad-du'a. Teman-teman yang saya hormati, maka mahiyahnya bisa kita gali dari sumber-sumber literatur fikih, bisa kita gali dari ayat-ayat Al-Quran, maupun kita gali dari hadis-hadis sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu maddahnya apa? Materi sholat. Nah, materi sholat dikenal adanya misalnya sholat sunnah, dikenal adanya sholat fardu. Sholat sunnah ragamnya, ada yang dilakukan tertentu pada malam hari, ada yang dilakukan tertentu pada siang hari, ada yang dilakukan tertentu misalnya bulan Ramadan, sholat tarawih misalnya.
Sholat-sholat fardu juga ada maddahnya sendiri. Ada yang dilakukan pada siang hari harus 4 rakaat, oh itu zuhur. Setelahnya asar, maghrib, isya, subuh, dan seterusnya. Ada yang tiap kali hari Jumat, oh itu sholat Jumat, dan sebagainya. Dan di dalam sholat itu, dalam materi-materinya ada syarat, rukun, syarat wajib, syarat sah, hal yang membatalkan, kaifiyah. Nah, itu kesemuanya itu disebut maddah. Nah, itu gambaran mengenai maddahnya sholat. Dan semuanya itu diatur di dalam Al-Quran. Jadi sholat inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi ada waktu-waktu yang sesuai dengan ketentuan atau kaifiyahnya sendiri. Teman-teman yang saya hormati, mahiyah sudah, maddah sudah, lalu bi'ah. Bi'ah itu apa? Bi'ah adalah setting sosio-historis tentang ajaran atau ayat-ayat yang sedang kita pelajari. Misalnya tadi kita mempelajari tentang sholat, maka bagaimana setting sosiohistoris dalam Al-Quran? Oh, berarti asbabun nuzul, ayat-ayat yang terkait dengan sholat. Kalau setting sosiohistoris dalam hadis, berarti asbabul wurud, hal-hal yang terkait dengan sholat. Nah, itu kita kaji, kita kumpulkan, lalu kita relevansikan, korelasikan dengan mahiyah dan maddahnya. Dan setting sosiohistoris bi'ah yang dimaksud itu selain ada setting sosiohistoris asbabun nuzul, asbabul wurud, juga terkait setting sosiohistoris realitas pada masa sekarang ini agar bisa merespon bagaimana problem dan persoalan umat. Nah, itu sebagai pengantar untuk topik pertama. Nah, untuk segmen yang kedua, saya ingin nanti untuk setelah mengkaji dan menonton dari video yang saya rilis via YouTube ini, teman-teman mengkaji aspek-aspek keislaman, aspek-aspek ajaran Islam baik yang ada di Al-Quran maupun yang ada di As-Sunnah. Nah, itu kan tidak hanya sholat, ada zakat, ada puasa, ada tentang ilmu pengetahuan, ada tentang sejarah, ada tentang aspek-aspek medis misalnya, tentang penciptaan manusia, ada aspek-aspek saintis misalnya, ada aspek-aspek saintis yang terkait dengan biologi misalnya, ada surat yang membahas tentang an-namal, ada an-nahl, ada yang terkait dengan fisika misalnya, ada surat yang khusus tentang ar-ra'd, ada tentang zakat, ada tentang sedekah, ada tentang ta'awun, dan sebagainya. Nah, nanti silahkan teman-teman mengkaji aspek-aspek apa saja yang ada di dalam Al-Quran, tulis aspeknya dan tuliskan ayatnya. Nah, lanjutkan dengan aspek-aspek yang ada di dalam hadis, tuliskan aspeknya dan cantumkan hadisnya. Nah, itu sebagai bahan diskusi. Setelah itu temukan mahiyahnya apa, maddahnya apa, dan bi'ahnya apa. Demikian sebagai pengantar untuk mata kuliah ilmu salam terapan pada topik inti yang pertama, mahiyah, maddah, dan bi'ah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ditindaklanjuti untuk belajar, membaca, mengkaji, dan menulis sesuai dengan arahan saya tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.